merencanakan terlebih dahulu kan, nggih? Ya, hari ini itu tadi yang disampaikan Pak Zan, hari ini itu kita merencanakan menjadi ya sama kucing ya Bu ya. Ya. Dikasih waktu 60, jadi 30. Saya 30 panjenengan. Yang saya simak seperti itu nanti. Besok Ini persiapan saja dulu apa yang kita bahas, ya. kemudian besok baru eksekusinya, ngoten nggih. Besok eksekusinya betul. Langsung ini Kita Bu. langsung gimana ini? Kita kunci siapa yang jadi kunci, siapa yang jadi coach, ya, terus kasus apa yang kita angkat. Kalau menurut panjenengan sampean dulu Bu, apa ayo? Kalau saya jadi kunci, saya ingin membahas tentang permasalahan saya di kelas yang dimana notabene saya kan guru agama nggih. Ada satu anak yang tidak bisa konsisten mau melakukan pembiasaan seperti halnya setor hafalan kepada saya. Kalau saya Bu, kalau menjadi kunci ya, kuncinya itu juga permasalahan murid saya yang reguler maupun anak yang berkebutuhan khusus. Saya permasalahan yang real di dalam kelas. Kalau saya permasalahannya jadi apa? Yang diambil apa Bu? Yang ini kalau saya ini karena murid saya kan ada anak yang berkebutuhan khusus, di mana mereka itu kategori borderline sama ini retardasi. Borderline itu Bu, borderline itu kekurangan kelemahan yang ada dalam fisik. Dia lebih ke percakapan. Tapi kalau retardasi, dia itu kelemahan tingkat rendah. Dalam artian itu dia itu lebih suka ke lapangan dibandingkan sistemnya kayak menulis akademik, dia bukan enggak suka, dia merasa jenuh, cepat jenuh. Kalau retardasi. Tapi kalau borderline itu lebih ke kelemahan fisik, tetapi untuk pembelajaran akademik dia masih bisa. Kalau jadi kunci, permasalahan yang dalam kelas itu kalau yang berkebutuhan khusus. Kalau yang reguler, murid saya itu kekurangan dalam menulis dan membaca. Itu ada 2 anak, yaitu Intan sama Dava. Gitu. Kalau saya jadi kunci, kalau jadi coach yang kucing ya Bu, coaching ya, itu ya itu lebih ke kayak semacam pemimpin kan Bu, dia itu kan. Ya, yang menggiring, yang menggiring ke arah kemana langkahnya, kan seperti itu. Jadi sekarang itu jadi ini Bu, merencanakannya. Ini menggunakan itu tak Bu, langsung bentuk Canva apa hanya percakapan saja Bu? Hanya percakapan saja ini Bu. Iya. Jadi langsung langsung action kan nanti Bu. Langsung action kan. Iya, yang saya tahu itu Bu, kalau kucing itu yang angkatan 10 sebelumnya, saya sempat tanya kan, seangkatan 10. Kalau yang modul 2.3 itu dia itu ini langsung action. Jadi sekarang itu persiapan apa yang mau ditampilkan dan untuk besoknya langsung action. Jadi kita nggak usah nggak usah pakai presentasi gitu, enggak Bu? Enggak. Kayaknya sih enggak. Jadi sepemahaman saya hari ini itu kita latihan, terus kita persiapkan, besok kita lanjut dengan permasalahan kita masing-masing. Yang jadi kucingnya siapa Bu? Saya jadi coach saja. Sepertinya gantian Ibu. Iya ta. Oh ya wes. Kalau gantian enggak apa-apa, oke. Kalau jadi coach itu nanti pertanyaannya gini, kayak kalau yang saya tahu loh Bu. Bagaimana contohnya gini, bagaimana Anda memberikan hasil solusinya, cara mengatasi masalah seperti itu, gitu yang saya tahu loh yo. Terus bagaimana upaya Anda, cara menyelesaikannya,
Apa tindak lanjut Langsung itu aja. ya, Bu, ya? Nggih, apa Hmm, langsung aja dicoba, Bu? coba Aida, coba ya. Ya, Sekarang saya dicoba saja, nanti besok kita ya, sempurnakan yang lagi saya tahu dengan sih itu. kata-kata itu. Coba ya saya tanya ya, Bu. Nanti panjenengan tanya saya, ya. Tapi Iya. itu loh Bu, dengan alur Tirta yang tadi dengan pertanyaan dan jawabannya itu sama. Apa saya dulu yang coach ya? Saya kok penasaran coachnya ya. Jadi kan yang saya tanya Makanya, gitu. teman tanya dulu saya. Ya, Teman tanya nggih. dulu saya. Oke. Oke Saya ya. kuncinya ya. Jenengan kunci, saya coachnya. Ya, monggo. Oke. Assalamualaikum Putri Priya. Waalaikumsalam Bu Komaria. Tetap semangat. Sehat, sehat, sehat. Sepertinya meskipun di balik senyuman ada sesuatu. Mungkin Putri Priya ada sesuatu yang dibahas. Kemarin kok saya lihat chat-chatnya itu banyak sekali. Monggo mau sharing sama saya. Mungkin ada Oh, yang mau di-sharingkan eh, sama saya. benar. Saya sharing ya Ibu. Dari senyum saya ini ada suatu permasalahan. Bukan permasalahan sih. Cuma sebagai Tantangan. bukan permasalahan, cuma motivasi saya ke depan. Karena dalam minggu depan, minggu kemarin itu saya ada persiapan ujian UKIN dan UPI. Hmm. Setidaknya dalam minggu depan harus siap modul ajar dan mempersiapkan video pembelajaran. Yang menjadi momok bagi saya, Bu, padahal pembelajaran itu dilaksanakan setiap hari. Tapi kok ada rasa nervous, gugup di depan kamera. Karena gini, Bu, eh, di dalam buku mereka kan sudah pasti paham kan, ngerti. Di dalam itu kan ada dua video utuh sama video edit. Jadi setidaknya minggu depan saya harus semuanya harus terselesaikan. Jadi satu, kedua saya kepingin dalam pembelajaran itu Bu saya ambil secara real, senyata kenyataan bahwa apa yang terjadi di dalam kelas itulah kenyataannya. Saya sepertinya kepingin seperti itu, Ibu. Bukan hanya tidak ada setting, no setting, no edit, no cut gitu. Itu saja. Tetap semangat, Terus Ibu. bagaimana perasaan Anda, Bu, melihat anak-anak yang luar biasa? Kak, kebetulan Bu Pria ini mengampuh dua anak yang luar biasa, inklusi dan biasa, nggih. Bagaimana Oke. perasaan Anda melihat kelas yang luar biasa dan kayaknya tadi ada masalah, bukan masalah sih, ada tantangan untuk menghadapi semua itu? Perasaan saya, Bu, alhamdulillah senang, Ibu, karena saya dari awal mengajar di SDN Wonokusumo 1 2012 semenjak 2014 saya itu sudah menjadi bukan calon guru pendamping inklusi. Ada banyak pengalaman permasalahan di dalam kelas Ibu yang notabene punya kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Kadang ya lucu, kadang yang greget, ya emosi. Jadi Bu, gimana caranya saya harus tetap tersenyum di hadapan mereka. Yang lebih parah lagi, 3 tahun yang lalu saya itu mendapatkan anak inklusi yang pernah sempat kejang di dalam kelas. Saya sampai takut, akhirnya saya telepon ibunya, ternyata dia itu ada kelainan di tunawicara. Jadi dia dikala kambuk dia mengeluarkan busa. Itu bagi yang anak berkebutuhan khusus. Sedangkan yang anak yang reguler identik di mana anak kelas 2 itu belajar sambil bermain. Dikala diterangkan kadang yo main, kalau terutama paling senang yang ditunggu-tunggu anak-anak itu pembelajaran di lapangan. Contoh halnya PJOK, terus ada pembagian kayak minum susu, kegiatan lainnya. Dia itu paling suka. Kalau yang reguler dari sistem membaca ada baca tulis, ada beberapa murid saya 2 itu yang kurang, bukan tidak bisa, kurang dalam membaca maupun menulis. Jadi karena berhubung kurikulum merdeka, setidaknya mereka harus belajar dan
minta kerjasamanya kepada orang tua di rumah untuk belajar lebih giat lagi gitu, Bu. Terus bagaimana Bu caranya Ibu Tupria kondisi sekolah antara sekolah dan di rumah kan berbeda. Terus bagaimana dengan anak inklusi itu ketika belajar di sekolah harus sama dengan belajar di rumah itu bagaimana cara mengkondisikannya? Karena inklusi itu luar biasa. Kalau di sekolah seperti Kalau apa, kalau di rumah nggih, seperti apa? kalau di sekolah itu dulu Bu ada pendamping khusus namanya guru inklusi. Berhubung Kota Surabaya sekarang disamaratakan sekolah inklusi semua, jadi mau tidak mau wali kelas itu menjabat dua dua hal yang penting, yaitu menjadi guru ABK maupun wali kelas. Caranya Bu, saya itu pertama seperti halnya sekarang, mulai hari Senin kemarin kan anak-anak sumatif, ya saya buat soal yang lebih mudah untuk soal inklusi. Cukup 1 sampai 5 saja. Itu Romawi 1 itu 5. Itu pun berupa kalimat yang sederhana, pilihan gandanya, terus AB. Biasanya kan ABC itu cuma AB, itu pun berbentuk gambar. Terus Romawi 2, contohnya kayak matematika, itu menebalkan huruf ataupun angka. Itu cuma Romawi 1, pilihan gandanya 5, Romawi 2, menebalkan angka ataupun huruf. Kalau bahasa Indonesia, itu yang inklusi. Sedangkan anak inklusi itu Bu cukup menulis namanya saja itu pun sudah bersyukur. Apalagi mereka itu lebih cenderung sama tunawicara. Jadi saya itu mengajar sambil menunjuk gambarnya tersebut. Tuh, kalau di rumah orang tuanya itu bukan saya kasih PR, bukunya saya beri tugas. Contoh kayak tambah-tambahan, mereka bisa Bu, contohnya kayak 2 tambah 1, dia bisa. Langsung angkanya gini, bisa. Akan tetapi halnya mempelajari anak berkebutuhan khusus itu lebih sabar, Bu. Kita harus lebih sabar dan harus memberikan perhatian kepada mereka. Itu beda dengan anak reguler. Kalau anak reguler diberi angka sekian-sekian, mereka pasti tahu dengan cara berhitung. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus, saya pun juga harus mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Seperti itu, Ibu, teknisnya pada waktu ulangan hari ini. Tapi kalau pembelajaran, kalau bukan waktunya ulangan, saya terlebih dahulu ngasih materi sama anak reguler dulu. Setelah itu setelah saya menerangkan, baru saya kasih anak yang berkebutuhan khusus. Saya sesuaikan Bu materinya, tetapi halnya itu lebih mudah. Contohnya ada materi waktu waktu kelas 2, materi waktu durasi matematika. Kalau anak berkebutuhan khusus cuma gambar jamnya saja. Jamnya saja nanti kasih jarum jam gitu saja, Bu. Pokoknya lebih mudah dari anak yang lainnya. Kalau mereka itu lebih suka ini, Bu, lebih ke gambar. Kalau ada gambarnya lebih mudah dan mudah dipahami dibandingkan tulisan, Bu. Terima kasih. Berarti itu nggih apa namanya kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting karena kondisi sekolah dan orang tua juga harus sinkron ya. Terus kemudian kita harus tahu kebutuhan siswa itu seperti apa karena inklusi itu istimewa. Jadi sebagai seorang guru juga harus memperlakukan dengan istimewa sekali. Dan apa yang Anda dapat lakukan, Bu, untuk membantu murid-murid yang inklusi seperti itu, Bu? Kalau yang saya luar lakukan, biasa kan ada di kelas itu ada yang inklusi. Inklusi itu kan ada yang bisa diam, ada yang hiperaktif dan lain sebagainya. Nah, menurut Bu Tupria, bagaimana apa yang Anda lakukan untuk membantu murid yang luar biasa istimewanya ini? Saya tahun kemarin mempunyai murid bernama Jovanka, Ibu. Dia itu kalau jam pembelajaran pasti keliling. Kalau enggak keliling, dia itu ke lapangan. Dia bukan enggak suka, dia lebih suka ke
non akademik yang bermodel di lapangan itu paling suka. Saya merayu, Bu. Saya rayu, saya halusi karena kalau anak ABK dimarahi, mereka nangis, apalagi kelas 2. Saya ajari, ayo nak ikut Butuh Pria. Saya iming-iming kadang itu, Bu. Saya iming-iming nanti Butuh Pria beli no es krim gitu, saya iming-iming kadang. Tapi nggak sering saya iming-iming cuma pada waktu-waktu tertentu gitu. Satu, kedua Ibu, kedua saya itu pasti ayo ke lantai 2. Saya bawa ke perpus dulu, kadang ke perpustakaan dulu. Kalau mereka sudah agak nyaman, sudah mood, wis mau belajar baru saya kan kelas saya kan di lantai 2. Saya baru ajak ke lantai 2. Itu kalau di luar kelas. Kalau di dalam kelas, dia itu jalan-jalan, Bu, mengganggu anak reguler. Saya kasih trik. Saya kan punya gambar, Bu, media menggambar itu banyak, Bu, mewarnai, bukan menggambar. Mewarnai itu saya itu banyak. Memang saya sediakan untuk anak inklusi. Saya kasih seperti itu, setelah itu saya sediakan di depan murid saya. Saya dudukkan di depan saya, Bu, kadang di samping. Karena khusus kelas saya itu paling banyak 2. Setiap tahun saya mendapatkan anak inklusi itu satu kelas itu 2. Jadi anak dua-duanya itu saya ajak duduk di depan saya, kadang di samping untuk belajar. Biar dia nggak ganggu anak yang reguler. Itu. Saya itu mewarna itu punya banyak, Bu. Warna-warni dari dulu saya itu kalau fotokopi maupun ngeprint, mesti saya buatkan anak inklusi. Agar mereka sama-sama belajar, meskipun dia itu mewarnai. Mewarnainya pun loh kadang itu pun masih salah. Kadang wajah digambar warna hitam, kadang warna coklat. Nulis namanya pun yuk kadang salah itu. Maka dari itu saya itu mesti saya update, saya dudukkan di depan saya maupun di samping. Kalau di dalam kelas. Tetapi kalau di luar kelas mereka wes seneng, dia ngomong sendiri, ah Bu, keluar Bu, ah main Bu, ndak, saya bilang, ndak, saya belajar dulu belum jam istirahat, gitu. Karena mengajar anak inklusi ini butuh kesabaran, Bu, ekstra sabar dan harus ekstra perhatian itu. Karena kalau ya maklum, kalau teman-teman yang hamil, saya selalu wanti-wanti, jangan selalu emosi pada anak inklusi. Karena karena kalau orang hamil itu kan rentan kan Bu, nggih. Rentan Oke. kan. Gitu. Jadi saya sesuatu jika marah jangan sampai masukkan dalam hati. Karena nanti kita sendiri kan yang jadi saya merasa terbiasa belajar sama mereka. Kalau nggak mau nulis, ya saya biarkan dulu, Bu. Nanti kalau sudah selesai, baru saya ajak belajar. Karena kalau dipaksa, Bu, mereka nggak mau nulis. Terus besoknya nggak mau sekolah, saya yang susah nanti, gitu. Terus baik, terima kasih Putu Pria, Oke. Masya Allah luar biasa. Terus bagaimana dengan rencana ke depannya Putu Pria untuk selalu membantu anak inklusi tersebut? Rencana ke depannya apa saja sih? Kalau rencana saya itu, Bu, mudah-mudahan anak-anak bisa kalau masuk SMP jelas, karena mereka sudah dapat kuota untuk masuk negeri. Tetapi akan ke depannya, semoga mereka itu belajarnya, haknya mereka itu sama dengan anak yang reguler. Agar lebih semangat, jangan sampai ada kata merendahkan, dianaktirikan, saya enggak mau, Bu. Karena dengan mereka kita itu belajar gitu, Bu. Bahkan ada anak kelas 6 yang tahun kemarin saya mendampingi UKK, itu sempat minder. Minder, loh Bu, saya loh kelas 6, tapi kok seinklusi, enggak apa-apa. Yang penting kalian tetap semangat dalam belajar dan jangan sampai putus dari sekolah. Harapan saya itu harus tetap sekolah nak bagaimanapun, meskipun kamu anak inklusi, meskipun kamu tidak bisa, harus tetap sekolah dan mencari ilmu. Terus Bu, saya manti-manti seperti itu karena anak inklusi itu Bu, untuk rasa minder itu besar. Besar, sangat besar sekali. Jangankan kelas 2, kelas 6 pun tahun kemarin saya itu pendampingan UKK itu anak 2 inklusinya. Dia curhat, Bu, anak laki-laki loh padahal bukan perempuan.
Putu Pria, saya itu loh kelas 6, tapi kok aku minder ya Bu, jangan. Yang penting kamu sekolah, saya bilang gitu. Saya beri motivasi Bu agar mereka mau sekolah gitu. Baik, terima kasih Bu Pria atas Oke, sama-sama. saya Sekarang, menjadi terinspirasi. Terima kasih Putri ya. oke, Besok sama-sama. kita sambung lagi. Terima kasih atas inspirasinya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi Saya Bu. kayak disupervisi, Bu. Kayak disupervisi Refleksi. ambil pengawas kali ya. Nah, butuh pria refleksi ya nggih. Dari Nggih. saya jenengan refleksi saya refleksi jenengan. Nggih, Tadi monggo. butuh pria tadi kan jadi kuci. Jadi kuci itu kan ada beberapa tahap seperti tirta yang tadi. Yang pertama yang harus disampaikan adalah tujuan kita, yaitu bagaimana perasaannya. Tadi kan saya sudah sebutkan. Kemudian identifikasi saya kan tadi sebutkan apa saja yang menjadi penyebab anak-anak itu tadi luar biasa dan lain sebagainya. Tadi ada itu Bu Pria, di rencana aksi saya kan bilang ke Bu Pria apa yang Anda dapat lakukan untuk membantu murid-murid tersebut. Tadi saya belum ada garis bawahnya dari Butuh Pria. Rencananya jenengan ke depannya itu apa? Jadi masih belum ada garis tebalnya saja. Tapi semuanya sih bagus. Cuma tadi itu belum ada garis tebalnya. Rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab saya kan tadi bilang apa rencana ke depannya Butuh Pria untuk lebih baik lagi itu tadi. Jadi ada dua garis tebal yang belum Butuh Pria kasih. Jadi apa rencana kedepannya, harusnya kan Butuh Pria saya akan berencana seperti ini. Oh, gitu. Tidak ada yang salah. Tapi kalau menurut Tirta itu ada garis tebalnya Ibu. Jadi garis tebalnya, nggih, benar. Jadi kita besok nanti setelah ini kita susun kalimat sesuai Tirta sehingga memenuhi rukol ini dengan konsepnya tadi yang Tirta, dari tahap-tahapannya. Nanti kita sharing di Japri aja nih, di chat mawon nih. Oke, siap. Bu, jadi nanti untuk besok kan langsung action kan ya. Itu saya tetap jadi kucinya saja kan. Monggo, gak apa-apa. Putri Pria luar biasa. Sama jadi yang memberi pertanyaan, saya yang jawab. Karena kemarin Mas Bu, saya jawab kan gitu. Nanti ada yang kayak tadi kan memang perasaan saya ada yang kurang ditirta kan, harus ada garis besarnya kan. Itu garis tadi besarnya belum saya sebutkan tadi. Belum sebutkan sama kata kunci, bukan garis besar ya, kata kunci dari Tirta tadi nggih Bu. Tadi yang pertama kan saya tanya tujuannya, bagaimana perasaannya Ibu, terus identifikasi apa yang menjadi faktor penyebab anak-anak ini tidak bisa nurut dan lain sebagainya. Jadi faktor itu apa? Nanti nggak usah panjang-panjang Butuh Pria jadinya. Jadi faktornya adalah karena anak ini berkebutuhan khusus, inklusi dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Cukup sekian, jangan banyak-banyak, disimpan dulu untuk ke rencana. Jadi tadi itu Bu, diidentifikasi Butuh Pria itu sudah sempurna, sudah ada rencana, semuanya sudah disebutkan. Saya bingung mau ngekat gimana. Akhirnya saya berusaha untuk mengulang di rencana aksinya sudah disebutkan di identifikasi. Harusnya kita dipilah nggih. Jadi apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu murid Butuh Pria gitu. Nanti nanti kalau sudah rukol saring Japri, apa yang kurang, apa yang kelebihan gitu ya. Nanti kita itu Bu, sharing di chat ya. Jadi saya kasih rundown soal-soalnya, jadi Butuh Pria juga kasih jawab. Oke. Kalau masalah inklusi Bu, saya sudah paham.
Jadi jadi apa perlu kita sekarang aja, Bu. Jadi apa kita kasih garis tebal sekarang biar besok langsung launching gitu nggih. Nggih. Ayo. Coba kita saya yang jadi coach ya. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan Anda Putu Priya sebagai guru inklusi? Ya, itu pertanyaan saya yang pertama. Pertama. Jadi nanti kalau bercerita nggak jangan panjang-panjang, cukup intinya saja ya, intinya saja. Jadi jangan dikeluarkan semuanya menggebu-gebu. Nanti nggak kebagian yang lainnya. Akhirnya nggak kebagian nanti, nggih. Pertama, saya Bu, dicatat dulu. Dicatat saya catat. Jadi kan catat nopo, Bu? Catat dulu di saya catat apa jadi? Nyatet. Saya catat dulu, Bu. Aku lupa nanti. Nggih. Wis emak iki wis akeh laline. Loh, Bu Komaria tanya, kapan mau ambil video ukinya kapan panjenengan? Oh, saya itu, Bu, apa kemarin itu dipanggil tanya, ya saya tanya. Saya kira-kira kapan, Bu? Saya kemarin dipanggil sama Pak Eri sama Pak Yusuf di convention hall. Pak Eri. Nggih. Eri Cahyati. Iya. Ada apa, Bu? Jadi apa namanya kemarin itu kalau PPG saya itu PAUD, Bu. Jadi saya masih guru PAUD kalau PPG. Gitu. Sama Pak Herdi suruh maju. Tapi karena Pak Eri kemarin memberikan beasiswa PPG untuk guru agama 370 orang, jadi saya mundur nggak melanjutkan UKIN dan UK PPG-nya nggak saya lanjutkan. Jadi saya beralih ke Kemenak. Berarti sampean nggak ikut PPG, nggak ikut PPG guru tertentu ya, Bu ya? Nggak, jadi saya mundur ikut yang Kemenak beasiswa dari Pak Eri. Pak Eri. Oh, kalau agama itu dapat beasiswa yang dari Kemenak ya, Bu ya? Ya. Oh, gitu. Yang di SMPKB, Bu Komaria, guru PAUD. Nggih, kan yang dulu toh, Bu. Oh, dulu kan saya guru PAUD. Bu Komaria kan ngajar guru agama SD kan, Bu? Oh iya, saya liniernya agama, tapi pernah ngajar di PAUD, jadi pilotingnya ikut PAUD. Jadi sekarang panjenengan nggak ikut PPG piloting ya, Bu ya? Enggak. Saya hentikan. Nggak eman, tak, Bu? Loh, kalau saya melanjutkan nggak linier, percuma. Iya, kalau panjenengan masuk dilanjutkan, panjenengan harus kuliah PGSD. Nggih, saya nanti P3K-nya hilang. Loh, P3-nya Bu Komaria apa? Agama. Oh, yo, pantesan ya, mendingan agama yang dilanjutkan ya, Bu ya. Lanjut, balik ke laptop. Nggih. Pertanyaannya apa, Bu? Balik ke laptop. Ya, pertama ya pembukaan nggih. Saya melihat Putu Priya ada sesuatu yang ingin disampaikan biasa. Soalnya apa, Bu? Soalnya? Yaitu tadi tantangan apa yang menjadi resah Putu Priya. Jadi masalahnya itu Putu Priya apa hari ini? Nah, itu Putu Priya di situ baru menceritakan masalahnya apa. Misalnya Putu Priya, saya ini kesusahan untuk menghandle satu anak inklusi karena orang tuanya tidak bisa kolaborasi dengan saya, misalnya. Dengan sebutkan tantangannya itu apa. Jangan buat masalah nggih, tantangan. Tantangan. Bu, apa yang menjadi resah tantangan yang dialami Putu Priya gitu ya? Oke, jadi saya melihat kok Putu Priya ada yang diresahkan. Mungkin ada tantangan. Mungkin ada yang membuat tantangan di sekolah, mungkin ada yang didiskusikan dengan saya, baru Putu Priya menceritakan problemnya Putu Priya. Oke. Tapi jangan banyak-banyak. Oke, ya, nomor 2. Masalah misalnya yaitu tadi ya, langsung nggak usah dijelaskan kemana-mana gitu.
Yang nomor 2, Bu. Yang nomor 2 kita bahas tujuan. Yang ini Tirta ya, tujuan. Oke, masuk ke tujuan. Nah, tujuannya nanti saya akan bertanya bagaimana perasaannya butuh pria Ya, benar. melihat Bagaimana perasaan terus, Bu? melihat apa masalah tadi kan nggak ngerti toh Bu masalahnya itu apa saya. Ya. Terus kalau jenengan bilang ya saya melihat ini khawatir dan pokoknya masalah itu kan mesti khawatir. Baru kita Ya, khawatir identifikasi. sange. Baru Nomor yang 3. kedua identifikasi. Identifikasi masalah ya, Bu. Identifikasi masalah tersebut. Terus saya akan bertanya apa saja faktor penyebabnya butuh pria kok membuat sampai seresah ini gitu. Membuat kalau julid. Sampun. Ini nomor 2, Bu. Nomor 3. Nomor 3 TIR rencana aksi. TIR Kan 7. sekarang R deh, Apa? Bu, rencana. Bukan tadi kan nomor 1 T, sampun, nomor 2 Ya. I, nomor 3 sekarang R, rencana aksi. Terus, Bu? Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu masalah apa tadi? yang dapat Anda lakukan untuk tantangan itu tadi loh, anak inklusi tadi loh, Bu. Nggih. Nah, di rencana aksi ini butuh pria ini seakan-akan belum melakukan, masih berencana, Bu. Rencana saya akan mengajak murid-murid untuk ini, gitu. ini. Seakan-akan rencana ya, Bu, belum langsung. Belum. Jadi masih rencananya butuh pria seperti apa. Oke. Terus yang keempat, tanggung jawab. Nah, karena butuh pria sudah mengutarakan rencananya, baru saya lakukan apa rencana Anda ke depannya butuh pria, baru ini dijelaskan. Terus kapan rencananya? Apa rencana? Apa rencana Anda ke depannya butuh pria? Terus kapan rencana itu bisa dimulai? Jadi seakan-akan ini restitusi ke butuh pria saya ini. Terus nomor 5, Bu. Sampun, sudah 4. Sampun ya? Tanggung jawab, tanya kan tanggung jawab. Sampun 4 saja. Jadi kita besok sudah sih dengan permasalahannya butuh pria besok ngambil masalah apa? Tantangan apa? Kira-kira. Oke, siap. Atau mbek mangan, Bu, perlu Bu. Sami mawon ini tadi mau pulang Pak Jadi. Saya langsung pamit, Bu, tadi jam 12:30. Saya mau pulang, tak kira itu jam 2, Bu. Saya tadi izin, Bu, ada Bapak Kepala Sekolah kan saya izin. Karena kan Bapak sudah mengizinkan bagi CGP yang Zoom, saya izinkan. Jadi saya tadi pamit jam 12:30 tadi. Makanya saya masuk ruang board agak terlambat kan tadi. Sholat dulu. Saya ini mau pulang, gak jadi, tak kira jam 2. Jam 1, Bu. Bu. Buahnya chat. Ketumpuk. Aslinya sih enak Zoom di sekolah, Bu. Saya takutnya kan pulangnya kan jam 3. Nah, kebersihan keamanan kan pulang jam 4. Kan kasihan, maksud saya tuh gitu. Tapi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan kalau Zoom boleh di rumah gitu. Ini kita sampai jam berapa? Jam
jam 3:30 paling Bu. Kalau 3 jam 3, jam 4. Jam 3:30 lah mungkin. Terus kita di 3:30. BOR ini sampai jam berapa? Tadi ngomongnya sih Pak Zen nyampaikan 60 menit. Sak jam, Bu. Kok 60 sih, Bu? 30 apa 60 tadi? Iya. 30 apa 60 lupa saya, Bu. Rumahku jauh loh, Bu. Aku atene kabur gak iso. Di mana, Bu, dalamnya? Gunung Anyar. Loh, sama dengan teman saya, Bu Yani, Pak Iswadi, ngajarnya rumahnya Gunung Anyar, Rungkut. Nggih. Tapi Jadi dia enggak ini, mutasi dulu, mutasi terus di Wonokusumo 1 karena kan inklusi. Dulu kan kalau guru inklusi kan harus ngajarnya di sekolah inklusi kan, Bu. Dulu kan gitu. Enggak asal guru-guru pindah-pindah enggak. Pokoknya kalau guru inklusi harus mengajar siswa yang ada inklusinya gitu kalau dulu. Kalau sekarang kan enggak sama semua. Saya pasti kok Bu tiap tahun dapat 2, Bu. ya Tahun kemarin spesial. dapat 3. 3 saya, Bu. Sing penting gurune gak melok inklusi. Dan ojo tapi yo kadangku yo lucu, kadang yo greget ngono Bu, kadang yo emosi ngono Bu. Iya Bu, kok kadang itu kadang itu yo nangis. Duh Bu, panjenengan Bu Kamaria kalau tahu waktu saya 2 tahun yang lalu paling. Tadi saya cerita itu kejang Bu di dalam kelas Bu, keluar busa mulutnya. Saya panik Bu, saya kan nggak pernah nerima inklusi seperti itu kan yo. Ternyata itu ini Bu, apa emosi ditahan sama anak-anak reguler itu. Ini loh Bu, apa kayak dibully gitu loh Bu, dilolokno gitu loh Bu. Anaknya emosi. Akhirnya ini Bu, kejang Bu, ibunya saya telepon, keluar busa Bu, busa Bu. Sampai air liurnya ini keluar semua. Saya khawatir Bu, panik Bu, anaknya orang ya Bu ya. Akhirnya saya telepon orang tuanya, terus dikasih obat, terus besoknya itu malamnya ibunya cerita kalau kambuh seperti itu. Makanya saya pernah Bu, ini kaget saya Bu. Bu Tupria besok kita angkat apa tantangan yang apa? Tantangan Jadi, untuk yang ini yang apa ini? Kucing ini loh, kucing ini apa? Coba Bu disusun besok kita apa namanya bahas, tapi jangan melebar kemana-mana. Kita masukkan poin-poinnya, jadi cepat selesai. Ngoten nggih. nggih. Oke. Padahal ya Bu Komaria, di demonstrasi kontekstual itu seperti ini loh Bu, demonstrasinya itu. Napa? Itu apa, ada yang menjadi coach, ada yang menjadi kucingnya Kan gitu. Dua toh Bu. 2. Jadi ya. iya, apa kasih pertanyaan berapa gitu, ada yang menjadi kucing, ada yang menjadi kucingnya Nanti gitu. Iya. gantian saja Bu, kan kita sudah punya pertanyaannya nggih. Kita patenkan pertanyaan itu, nanti kita ulangi. Jadi sama kata depannya sama, nanti saya tinggal jawab gitu aja. Pokoknya tidak merambat kemana-mana gitu. Jadi ada poin-poinnya. Yang saya tanya, yang demonstrasi kontekstual itu, yang menjadi kuncinya itu harus cek sama-sama CGP, enggak kan? Iya, sama-sama CGP. Iya dah. Yang saya tahu sih gitu. Lah di tempat saya kan ini, siapa? Kalau sama rekan sejawat enggak apa-apa. Kayaknya saya belum pernah lihat. Coba nanti ditanyakan ke Mbak Zan. Karena kemarin itu waktu yang angkatan 10 yang kemarin boleh itu, kok Bu. Yang kuci itu boleh Bu.
yang ininya Bunda, yang apa yang menjadi kucingnya itu dari rekan sejawat boleh kan? Boleh, boleh. Kemarin itu kebetulan kan di apa namanya sebelum rukol ini ada lembaran toh Bu, pra Ya, observasi. Nah, heeh. itu ada 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 bagian itu pra observasi, terus observasi Hmm. itu nanti sama rekan sejawat. Jadi setahu saya yang angkatan 10 kemarin itu ngajak saya untuk berkolaborasi, jadi saya yang presentasi pembelajaran diferensiasi KSE, kemudian yang angkatan 10 menjadi kucingnya, menjadi Boleh coach Bu, tapi itu. boleh dari rekan sejawat, Boleh, boleh. boleh, boleh. Oh, enggak karena di ketentuannya itu harus dari CGP ya Bu. Nah, itu nggak tahu. Bisa, nanti kita tanyakan saja. Yang saya tahu dari CGP harus dari CGP, tapi enggak tahu kalau dari gawat. Kita balik bor jam berapa, Bu? Enggak tahu Bu, tadi ngomongnya sih 30 apa 60 gitu. Tak kira juga buat ini Bu, Canva Bu. Tak kira buat presentasi ternyata enggak kan? Kan. Kita langsung kayaknya, Bu. Jadi kita sehari ini itu mempersiapkan untuk wawancara satu sama yang lain ya. Coba saya tanya teman-teman. Hmm. Aku pesen. Jim. Empat kali lagi. Ayo apa ya? Tuku no ya, tawat kok no kok apa? Iya tuku no. Bisusu. Ya wes gawe tuku no rokok ya. Berarti ini sudah ya Bu Tobri ya? Sampun. Kalau nggak pakai ini Bu, kalau nggak pakai bahan presentasi. Saya kira pakai ini Bu, bahan presentasi.
Tapi di situ Rukol itu langsung jerat langsung video ngono, Pak. Langsung shoot langsung terikat, Bu. Nggih. Makane
Sampun nggih Bu Pria, itu kita matangkan sekarang yang tadi itu ya. Oke. Itu Bu Pria masih dibisukan itu loh. Dikirim, dapat kiriman WA dari Zain Bu ya. Oke. Ya, yang seperti tadi loh Bu Pria nggih. Yang apa saya kirimi teng WA jenengan sudah ditulis toh? Sudah ini. Poin-poinnya nanti jenengan pelajari di rumah atau jenengan tulis ke share saya nanti biar tahu jawabannya. Saya punya rundownnya apa namanya batas-batasannya. Jadi besok nggak usah jangan gelambiar nanti kemana-mana. Jangan paling ya Bu ya. Saya Iya. jawab kepanjangan. Nggih, jadi jenengan identifikasi tok itu sudah mencakup semua, harusnya kan dibagi. Iya benar. Saya Bu. Ini Jadi, kalau saya lihat punya Zain Bu ya. Sedikit ya Bu. nggih, makanya jangan panjang-panjang. Jangan dikasih Ini, contoh. Jadi contoh ya. Contoh. Identifikasi masalah mencari solusi kan. Sudah kan masalahnya sudah ada. Rencana aksi diselesaikan besok. Bertanggung jawab memantau perkembangan sudah kan tadi ya Bu ya. Terus percakapannya loh cuma gini Bu. Contoh Bu Yanti, selamat pagi Pak Bagus, bagaimana kabar hari ini ya? Selamat pagi Bu Yanti, kabar alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Yanti kabar? Saya baik. Sepertinya itu Bu Pria, kita bikin skenario. Iya Bu. Jadi nanti punya saya itu tadi kepanjangan. Ini loh cuma sedikit Bu. Contoh ya. Makanya saya bacakan ya. Nah ini, apakah Bu Yanti ada waktu untuk berbincang-bincang sebentar? Baik Pak loh. Terima kasih permasalahan. Ya, tadi kan terus, kita coba Bu ya. Kita coba ini tadi lagi, Bu. ada waktunya. Biar gak kepanjangan. Jadi dari kita chat-chatan aja deh Bu. Kayaknya. Iya. Skenario. Ini Bu sedikit kok Bu. Nggak panjang kayak tadi saya itu. Iya. Ini loh Jadi, Pak Zan cuma sedikit. Dan Bu. Saya poin-poinnya ya tadi saya pertanyakan, saya tanyakan ke Bu Pria, itu jenengan jawab tapi poin-poinnya saja. Iya, ojo ngelambiar, ojo ake-ake. Betul. Jangan banyak-banyak contohnya. Kalau banyak-banyak Bu, akhirnya teman yang lainnya kok malah bertanya, aku bingung kok jawab. Ya. Ya itu tadi loh Bu pertanyaan saya jenengan jawab tapi jangan banyak-banyak skenarionya jenengan tulis. Bu, nanti kalau panjenengan nggak repot sih, habis sholat isya panjenengan WA saja, WA. Kok tak jawab gitu aja ya. Iya. Jadi kita pakai itu. Tapi jangan panjang-panjang. Nggak usah telepon, takutnya kan. Iya. Telepon pakai kan. WA nanti kita bikin skenario itu aja. Jadi untuk mematangkan yang besok panjenengan buat pertanyaan, saya jawab. Jadi dimatangkan nanti, biar besok kalau presentasi itu enak, nggak ake-ake jawabannya, nggak ngelambiar. Satu soal itu saya jawabannya wis ake ya Bu. Jenenge mak-mak ya ngono iku Bu. Soalnya sedikit jawabannya ake, aku mau. Lihat sih kalau menurut introspeksi saya sendiri, itu loh dari Pak Zan itu cuma sedikit, cumaan permasalahan apa, menurut toh cumaan. Saya masalah dengan kesulitan dan contohnya permasalahan adalah kesulitan dalam belajar gitu toh ya. Toh ya Bu ya. Nanti chat WA saya saya jawab. Jadi aku yang panjenengan skenario kita pakai chat aja. Jadi besok kita baca kita ada chatnya itu yang kita buat acuan nggih. Bu, tadi yang panjenengan tadi buat pertanyaan sudah tak tulis. Nggih, nanti itu jenengan siapkan maksudnya. Nanti saya ulangi kembali.
Oke. Karena kan nanti jelasnya kan nggak akan jauh beda dari ini, ngono lho ya. Betul. Yang penting itu Ibu ada alurnya Tirta tadi. Yang tadi alurnya Tirta tidak lepas dari situ. Kalau lepas itu yang salah. Oke. Tirta kan tanggung jawab. Identifikasi rencana sebentar. Tak lihat Tirta. Langsung tak WA, Bu. Jangan jawab. Langsung tak WA, jangan jawab. Oke, sebentar sih. Bu, nomornya sama sudah tak simpen, nomorku nggak disimpen. Loh, nama sama ini Ria Hambali, Bu. Komaria, panggilannya Ria. Sudah. Sebentar sih. Ada tekan, Bu. Kan benar sih ini. Bentar, Bu. Nah, lengkapi, Bu. CGP Angkatan 11. Sudah. Sudah, Bu. Tirta. Modul. Oh, ini loh, Bu. Sebentar. Misbeh. Alhamdulillah. Terus, mana lagi, Bu? Sudah. Jenengan langsung cerita, Bu. Kan saya bilang, bagaimana Bagaimana ini? kabar? Ada yang mau disampaikan? Apa ada yang mungkin bisa sharing ke saya? Jenengan langsung sharing cerita ya, langsung cerita ya, Bu. cerita, betul.
Ini langsung menunjukkan permasalahan, tak, Bu? Betul Ibu, jadi tantangannya apa yang dihadapi Putu Pria untuk disaringkan ke saya. Sudah, Bu. Dicek dulu. Pak, ini soalnya ketemu aku nanti. Pak, tunggu ya. Loh, Pak Solikin. Ya, ketemu teman. Oh iya, waktu kelas memik. Cukup. Pak Yusuf Gari, Pak. Iya, teman Pak Gari teman. Pak Yusuf. Itu namanya Pak Dwi. Oh, Pak Dwi enak, Pak. Pak Dwi itu saya Ada ruang dulu. Rekreasi ku ya mau Pak. Apa yang pelajaran ada? Iki tidak ngomong ke di apa deh ini kan? Saya bayar. Ya mau orang bayar. Apa yang ada di sana itu? Orang kok. teknologi. Ada kan. Tapi itu juga punya Pak. Pak, sudah ada rumah. Pak, ini sampai balik mana mau supaya sampai balik atau malah balik Kuat ya. Nanti seperti di kelas kakak gitu. Oh, foto kakak. Itu modelnya Pak Sol. Bentar, Bu. Ini. Dicet ya. Bu, monggo Bu sharing sama saya. Mungkin ada solusi kira-kira permasalahan apa yang bisa saya bantu. Yaitu, ya, G, langsung. yaitu permasalahan tentang anak berkebutuhan Jangan khusus. berkebutuhan khusus Ibu, nggak boleh, inklusi. Inklusi. Oke. Anak inklusi gitu ya. Ya. Yaitu permasalahan tentang anak inklusi ya. Wes tak klik. Loh, permasalahan anak inklusi seperti apa, Bu? Spesifikasinya. Oke, sih. Engko dijabar nol, sih. Cok, gue. Iya, nah, yaitu permasalahan tentang anak inklusi. Cok, julid, Pak. Iki posisi. Saya mempunyai murid dua siswa inklusi, yaitu disebutkan namanya, tak, Bu? Kan usah disebutkan langsung masalahnya saja, Ibu. Nah, yaitu kategori borderline dan retardasi rendah. Mereka siswa yang mempunyai keunikan.
Apalagi kurang kan? Semen cek dulu. Yaitu permasalahan tentang anak inklusi. Saya mempunyai 2 siswa inklusi kategori borderline dan retardasi rendah. Mereka siswa yang mempunyai keunikan. Kemudian kurang panjang. Boten sampun. Nek kurang panjang tak ketik no maneh, belum. Sudah. Sama Keunikan lagi. itu Bu, saya mempunyai 2 siswa inklusi kategori borderline dan retardasi rendah. Mereka siswa yang mempunyai keunikan. Keunikannya seperti apa, Bu? Mungkin Yaitu lari-lari tak apa gitu loh. Bu, sampean ngetik lagi. Oh iya iya. Keunikannya apa? Iya, iya. Nah, gitu ya. Saya menjadi bahan desah. Bu Bijim, ya kita tak. Mana izin waca iki lho. Oh, alah, ya, oke. Siap. Keunikannya seperti apa? Belajar yang berbeda-beda. Jika kategori borderline yaitu siswa mempunyai kelemahan fisik. Kalau retardasi yaitu kemampuan tingkat rendah. Artinya siswa lebih condong ke pembelajaran di lapangan. Sudah, Bu? Sudah. Siapa lagi? Kilo, Bu. Tadi di video. Bu, ini beda board, beda laptop, Bu. Laptopnya ada 4, Bu. Iya. Iya, di 4 laptop. Iya, Bu. Berarti 4 laptop ini, Bu. Tadi yang kita ngomong nggak kerekam, Bu. Iya toh, Bu. Iya. Yang tadi saya yang ngomong banyak itu loh, Bu. Yang awal tadi. Bapak panjenengan saya teliti. Tak teliti barusan. Wis ora apa-apa. Piye? Ora apa-apa, besok kan eksekusinya, sekarang kan persiapannya. Ya, oke, siap. Bagaimana perasaan Anda menghadapi peserta didik itu? Alhamdulillah ya, Bu. Saya izin ke belakang dulu, nggih. Nah, belum. Ya. Alhamdulillah saya sebagai guru sangat
Bu Sangat Pria, tenang ya. ngapunten saya ke kamar mandi dulu nggih. Oke, siap. Tak cut dulu. Yo, jenengan tulis terus enggak apa-apa nanti kan saya baca. Oke. Sampun, Bu. Jangan. Oke.
Pedangnya Ultraman.
Bu, Bu Maria. Halo? Bu Maria. Ini orang. Halo?
Halo, Assalamualaikum. Sudah, Bu. Halo, Assalamualaikum, Bu Komaria. Sudah. Tadi tolak angin dulu. Dada saya rodok sesek. Teman ini. Salam. Istirahat dulu. Dari kemarin itu loh kayak masuk angin loh, Bu. Makanya tak cari tolak angin dulu tadi. Oke, Oh, ya kita wes. tadi saat itu. Minum tolak angin tuh, Bu, biar besok ini apa? Bu, tanya baru cek ya. Untuk unggah tugas pulang kolaborasi besok itu rekaman direkam ya, kan? Itu dimasukkan di link YouTube ternyata. Dimasukkan ke link YouTube. Dan nanti ada namanya CGP sekolah asal. Gitu. Nanti kita besok itu rukol biasa kayak kemarin tapi video atau langsung rekam? Iya, rekam ini rekam kegiatannya Kuci dan kucingnya itu, Bu. Ya, direkam berbentuk video, terus diupload ke YouTube, baru bisa diupload ke LMS-nya itu, diberi nama dan sekolah asal. Itu Bu, nggih. Besok itu kita call sambil merekam atau man sendiri. Nah, ini kurang tahu saya. Kalau yang tahu apa angkatan rekaman sendiri, Bu. Rekaman sendiri, habis itu diunggah. Nah, kalau sudah dipresentasikan besok otomatis kita ngerekam sendiri, ngerekam ulang atau wis yang di rukol itu kita unggah, ngoten. Kalau angkatan sebelumnya gimana? Yang angkatan sebelumnya itu ngerekam sendiri. Ini salah ngomong. Panjenengan yang rekam di satu ya. Ya kan? Direkam. Saya minta rekaman dari sampean naik itu loh, rekam satu orang saja. Oh ya di sini kan sama. Sampean sama saya kan? Waktu kita rekam atau kita berdua sendiri rekaman Iya. Yang kita presentasi kita yang rekam. Iya, Bu, mohon maaf. Maria. Ya. Suaranya kedua ya. Suaranya kedua. Iya. Suaranya panjenengan dua. Ya, kok bisa ya? Cek dulu. Iya. HP ini berarti. Aku pakai HP tapi dari laptop dulu. Wah. Mau sinyalnya kan ke suaranya. Kalau panjenengan ngomong suaranya kedua. Tadi kan wis gak api mau. Jadi tak pateni. Pindah. Tadi sebelumnya panjenengan beli suaranya ini pindah. Bentar. Coba di-refresh dulu, Bu, di-refresh dulu. Nggih, Bu. Sebentar. Stop.
di bor yang di itu ada kolom itu loh Bu, refleksi diri latihan kucing ini gimana itu Bu? Di print itu berarti? Yang mana, Bu? Yang di PMM, LMS. Ini kan ruang kolaborasi 1 ya. Ruang kolaborasi 2. Bukan, yang di LMS itu ada tulisannya refleksi diri latihan kucing. Itu tulis hasil refleksi Anda, tuliskan umpan balik kunci Anda. Nah, itu maksudnya gimana itu? Yang eksplorasi dah. Yang di Sebentar. Rukol, di Rukol. Di Rukol Ruang 1 ya, Bu. kolaborasi sesi latihan. Sesi latihan, saya tak buka bentar. Yang ini, Bu. Oh. Oh, ini nah. Refleksi diri latihan kucing ya, Bu ya. Iya, heeh. Ya, paling ini, Bu, yang panjenengan sampaikan itu. Contohnya kayak sampean bertanya kepada saya itu mungkinan bodoh. Nenek mau dijemput mami. Mami sibuk, gak iso. Ini, Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah saya bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman kan gitu. Oke. Oh, berarti Kan refleksi panjenengan aja yang kan? iya, Nggih. kan panjenengan. Tapi ini di print tak, Bu? Kayaknya di print. Nanti aja Bu tanya teman-teman. Gimana itu? Kalau dari lembarannya sih di print. Iya. Kalau dilihat dari lembarannya loh. Kita lanjutkan diskusinya ya. Berapa, Bu? Cik, mari ini. Kita lanjutkan diskusinya lewat chat. Nah, terus apa rencana Bu Tubriya untuk membuat anak-anak Indonesia tidak bosan? Yaitu saya akan Dikasih penebalan, Bu. Rencana saya adalah dikasih penebalan. Rencana saya adalah ngoten. rencana saya adalah gitu ya. Nggih, dikasih penebalan. Saya memberikan pembelajaran yang selalu ya Bu ya. Yang mudah dipahami sehingga rencana saya adalah saya akan selalu memberikan pembelajaran yang mudah dipahami sehingga saya akan selalu memberikan pembelajaran yang mudah dipahami
anak inklusi saya bisa Dek katok buku. yang kondusif dan harmonis. Bu, coba panjenengan cek Bu di sana, Bu. Nggih. Aduh. Coba Bu, Nggih. kurang banyak ta? Udah. Senengane kok banyak-banyak. Bisa digambarkan Bu seperti apa? Yaitu Kegiatannya butuh pria. Seperti kegiatannya butuh pria. seperti kegiatan di sekolah. Sabar gibang. Sarapan bersama Bu, mungkin ada yang kurang panjenengan tambahi ya. Kalau saya sih kegiatannya, kalau anak inklusi, kalau ada kegiatan sabar gibang atau memberi susu lainnya, itu paling seneng. Takutnya ada yang kurang, Bu. Rumah sampean mana, Bu? Gunung Anyar, Lo ngajar ya? Sidotopo. Loh, yo jauh, Bu. 15 menit. Sidotopo berapa, Bu? Wetan 1. Yang itu dah depannya, yang pinggirnya Waki Dasen itu dah. Ya. Oh. Saya punya teman, Bu, Sidotopo Wetan. Tapi tidak, saya lupa. Duh, Sidotopo berapa? Mutasi dulu ada dia PNS-nya mutasi gitu loh, Bu. Ingin mendekati rumah. Tapi saya lupa Sidotopo berapa. Sidotopo 5 paling. Kan kompleks itu, Bu. 1 dan 2 saya. Oh. Aduh. Kita kembali ke bor jam berapa, Bu? 15.30. 15.3, setengah 4 ya. Kita sampai jam 4 ya, Bu ya. Ya. Aku lah foto absen dulu, Bu, mumpung eling. Saya belum foto Dari absen. rumah. Hah? Iya. Dari rumah. Iya, tak cantol no, Bu, tadi. Sudah tak cantolkan. Tadi tak cantol no, Bu. Gimana wong
Nak cari tembok putih. Sudah. Apalagi Bu? Ya itu. Bagus sekali Putu Pria. Lalu rencana jenengan untuk bersemangat dan kapan rencana Putu Pria mulai kegiatan ini? Sik. Pembelajaran Bu, kalau dikerjakan minggu depan enggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Contohnya. Maksud misalnya gini, rencana saya akan jalankan kegiatan ini setiap seminggu sekali, dan insya Allah saya lakukan minggu depan. Saya akan mencoba minggu depan. Ini mulainya minggu depan ya Bu ya. Yes. Saya akan mencoba dengan minggu depan, tapi saya akan koordinasi dengan kepala sekolah dan wali murid. Nah ya, saya mencoba minggu depan. Namun sebelum itu saya akan berkoordinasi dengan wali murid dan kepala sekolah, sehingga namun sebelum kegiatan itu, ini bisa berjalan. Okay. Koordinator ya Bu ya, mengkoordinasikan dengan kepala sekolah dan wali murid agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak lebih semangat lagi belajarnya. Sebentar Bu, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik itu ya. Yeah. Agar kegiatan ini Bu kemari ya. Aku tanya, untuk mengambil video pembelajaran itu dilaksanakan jam pembelajaran atau hari Sabtu, Bu? Menurut panjenengan, saya minta sarannya. Video pembelajaran apa itu, Bu? Ukin. Ukin itu biasanya Bu, anak harus ada anaknya, Bu.
Loh, yo ngerti, harus ada anaknya, yo ngerti. Kan kalau Sabtu anak-anak nggak ada, Bu. Enggak, itu oh iya, saya Sabtu kan libur ya, Bu ya. Oke. Kalau saya kemarin itu pengalaman dengan teman-teman itu waktu Hmm. jam pertama, anak-anak masih cantik-cantik. Jam ini ya, Bu, setelah pembacaan doa pertama ya. Jam Iya. pertama itu loh, setelah membaca Iya. menyanyikan lagu wajib, kadang itu nasional loh, Bu. Bu Tupriya harusnya kan bisa mendayung 2 pulau. Izin menyela, Ibu bisa kembali ke ruang utama. Maksudnya gimana? Kembali ke ruang utama, Bu. Oh ya wes, ya wes. Oh, keluar dulu ya, mohon izin.